viral gitu ya soal konser-konser gitu Ibu. Ada konser Blackpink yang sudah diadakan pada bulan Maret 2023. Terus juga akan ada lagi nih konser Coldplay yang akan dilaksanakan itu kalau tidak salah di pertengahan November 2023. Jadinya mereka itu tetap membeli tiketnya berapapun harganya gitu ya Ibu ya. Apakah nih Bu ya fenomena yang begitu viral ini itu bisa dikatakan sebagai fear of missing out atau FOMO ya Ibu ya? Dikatakan bahwa seseorang itu harus memenuhi 3 kebutuhan dasar untuk bisa memiliki kondisi psikologis yang sehat. Psychomates, selamat datang di Psychology Unlock, di mana kita akan membahas berbagai rahasia mengenai psikologi yang mungkin belum Psychomates tahu. Nah, sekarang bersama Dita atau Teresna Anindita yang merupakan mahasiswa Magister Psikologi Profesi Peminatan Klinis. Nah, hari ini Dita ditemani sama salah satu dosen di Universitas Surabaya di Fakultas Psikologi yang cantik sekali. Boleh disapa dulu Psychomates-nya Ibu. Beliau adalah Ibu Dr. Monik Elizabeth Sukamto, Sarjana Psikologi, Magister Sains Psikolog. Boleh Ibu disapa dulu? Oke, terima kasih Kak Dita. Halo Psychomates, senang sekali kita bisa ngobrol bareng di podcast ini. Saya adalah dosen di Fakultas Psikologi Ubaya, Laboratorium Klinis. Nah, saya memiliki ketertarikan mempelajari mengenai citra tubuh dan media sosial. Jadi cocok banget ya Kak dengan tema podcast kita hari sekali. Nah, buat Psychomates yang belum tahu, Ibu Monik ini lulusan psikologi dari S1-nya itu di Universitas Surabaya. Kemudian S2-nya itu di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dan kemudian di S3-nya beliau itu kuliah di Universitas Erlangga Surabaya. Betul ya Ibu ya? Betul. Iya, jadi memang beliau ini sudah bisa dikatakan sangat mendalami psikologi begitu ya Psychomates ya. Nah, sekarang nggak usah lama-lama lagi ya Ibu ya, kita akan membahas topik pada hari ini gitu ya. Nah, ini saya mau mengawali dengan sebuah fenomena gitu ya Ibu ya. Beberapa waktu belakangan ini tuh sangat viral gitu ya soal konser-konser gitu. Di bulan Maret 2023 itu ada Blackpink Bu dari Korea Selatan yang datang ke sini mengadakan konser begitu Ibu. Terus ada juga Coldplay yang sebentar lagi kalau tidak salah mungkin di pertengahan bulan November 2023 itu akan ada konser lagi. Nah, berkaitan dengan hal ini gitu Ibu ya, banyak banget orang-orang yang berlomba-lomba gitu untuk datang ke konser mereka. Padahal sebetulnya mungkin ada yang mengatakan kalau mereka ini tuh sebenarnya nggak tahu Blackpink itu siapa, Coldplay itu siapa, lagunya gimana gitu ya Bu ya. Nah, apakah hal ini gitu Bu hanya karena supaya mereka bisa up to date di sosmednya gitu Bu ya, supaya mereka lebih dikira keren gitu? Apakah ini bisa dikatakan sebuah fenomena FOMO atau fear of missing out, atau hanya sekedar ikut-ikutan aja ya Ibu ya? Oke, baik Kak Dita. Untuk menjawab pertanyaan ini, tentunya terlebih dahulu kita perlu menyamakan persepsi mengenai apa itu FOMO. Nah, tadi sudah disebut Kak Dita bahwa FOMO itu singkatan dari fear of missing out, atau kalau diterjemahkan adalah takut ketinggalan. Yaitu seseorang merasa takut, merasa khawatir bahwa orang lain mungkin akan melakukan suatu kegiatan yang menarik, yang berharga gitu ya, yang mana dia sendiri tidak ikut di dalamnya. Akibatnya orang tersebut akan selalu berusaha untuk pingin tahu gitu ya, atau selalu mengikuti kegiatan apa yang diikuti oleh orang lain itu. Nah, kalau tadi pertanyaan Kak Dita, apakah yang fenomena yang terjadi saat konser Blackpink, Coldplay itu termasuk FOMO atau tidak, itu tergantung motifnya. Jadi seandainya orang tersebut itu ingin mengikuti konser itu
hanya karena dia ingin mendapatkan pengalaman berharga seperti yang dimiliki ya, diperoleh oleh orang lain atau teman-temannya, maka itu tergolong FOMO, Kak. Tapi kalau misalnya dia sekedar tadi ya, bedanya dengan ikut-ikutan juga macam-macam gitu ya. Tapi kalau dia sekedar ikut-ikutan karena dia lagi nggak ada kerjaan, terus dia diajak sama temennya atau diajak sama pacarnya gitu, ya udah deh daripada nganggur gitu ya, ikut aja gitu. Atau karena dia, oh ya aku pernah sih dengar sedikit-sedikit lagunya, aku pingin tahu lebih jauh deh tentang grup ini, itu bukan FOMO. Begitu. Baik Ibu, terima kasih jawabannya. Jadi memang kalau boleh kita simpulkan ya Ibu ya, kalau FOMO itu ada keharusan untuk ikut gitu ya. Kalau misalnya dia nggak ikut, takut ketinggalan gitu ya. Terus juga cemas juga begitu Ibu ya. Nah terus kalau misalnya dia cuma ikut-ikutan ya berarti ya kalau nggak ikut ya nggak apa-apa begitu Bu simpelnya ya Bu ya. Oke. Nah tadi kan udah bahas FOMO itu gimana sih sebenarnya gitu ya Bu ya. Kalau misalnya sekarang dari sudut pandang psikologi nih Bu, apakah FOMO itu termasuk ke dalam kajian psikologi ya Ibu? Oh iya tentu saja Kak Dita. Karena semua hal yang berkaitan dengan perilaku manusia beserta penyebab maupun dampaknya itu memang menjadi bidang yang dipelajari oleh psikologi. Wah, ternyata menarik sekali psikologi ya, Psychomates ya. Bahkan fenomena konser Blackpink, FOMO ini juga bisa dibahas oleh psikologi. Begitu ya Ibu ya. Betul. Nah sekarang ini Bu, kalau misalnya nih, tadi kan kita udah bahas nih apa itu FOMO dan juga di psikologi juga bahas FOMO ini juga ya Ibu ya. Nah berikutnya ini, kalau misalnya nih orang itu FOMO, kenapa sih Bu FOMO itu bisa menyebabkan orang itu bisa mengikuti orang lain, terus dia ini juga bisa berperilaku yang sampai mungkin stalking juga seperti itu Bu, supaya sama banget nih sama orang lain yang dia lihat gitu. Kenapa ya? Iya. Oke, jadi kalau kita misalnya baca ya di literatur, di artikel, jurnal gitu ya, apa sih yang menyebabkan seseorang itu bisa mengalami FOMO? Nah ternyata kalau menurut penjelasan ya dari teori self-determination theory, itu adalah salah satu teori ya di psikologi mengenai motivasi manusia. Nah menurut teori tersebut dikatakan bahwa seseorang itu harus memenuhi 3 kebutuhan dasar untuk bisa memiliki kondisi psikologis yang sehat. Nah, 3 kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan akan kompetensi, otonomi, dan juga keterhubungan. Nah, kalau kita bahas satu-satu, kompetensi itu adalah kemampuan atau keahlian seseorang dalam bidang tertentu. Sedangkan otonomi itu adalah kebebasan seseorang untuk menentukan atau memilih apa yang diinginkan pada saat tertentu. Dan keterhubungan itu adalah kedekatan relasi seseorang dengan orang lain. Nah, FOMO akan rentan terjadi bila seseorang itu kurang bisa memenuhi atau kurang puas dalam ketiga kebutuhan tadi Kak. Baik Ibu. Artinya memang kalau supaya bisa menghindari FOMO itu harus memenuhi ketiga kebutuhan itu ketiga tadi. Kebutuhan gitu dasar ya, tadi, ya. betul. Oke. Sekarang Ibu, kalau ciri-cirinya Bu, gimana sih orang yang mengalami FOMO atau fear of missing out ini Ibu? Oke, kalau kita merujuk dari teori tadi ya, maka minimal akan ada 2 ciri-ciri yang menonjol. Yaitu yang pertama, orang tersebut ya, orang yang mengalami FOMO akan selalu berusaha keras untuk selalu mengikuti apa atau kegiatan apapun, berbagai aktivitas yang dilakukan oleh orang lain atau temannya, baik itu secara online maupun di dunia nyata gitu. Karena dia merasa takut ketinggalan nih, siapa tahu temanku lagi seneng-seneng nih gitu ya. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah orang tersebut itu menjadi kurang bisa menikmati aktivitas yang dia lakukan secara mandiri.
Karena pada saat dia sedang melakukan aktivitas tertentu nih, misalnya lagi baca buku atau lagi nonton apa gitu ya, dia akan kepikir nih, tuing gitu ya, kepikir merasa cemas bahwa apakah mungkin ya di saat ini, di saat yang bersamaan ini, temanku atau orang lain sedang melakukan aktivitas lain nih gitu ya, yang menyenangkan padahal aku nggak ikut. Jadi dia nggak bisa tenang gitu ya. Kalau kita misalnya melakukan suatu aktivitas kesukaan kita kan kita bisa enjoy. Orang ini nggak bisa enjoy karena dia selalu takut untuk ketinggalan. Gitu. Nah, akibatnya orang yang FOMO itu seolah-olah kayak mirip-mirip orang kepo, Kak, gitu. Padahal kalau orang kepo kan kepo untuk infonya ya, gitu ya. Kita kepoin infonya, ada gosip baru apa nih. Kalau ini enggak, kepo dengan aktivitas orang lain gitu ya. Orang lain lagi ngapain nih gitu ya. Aku ikut nah seperti itu. Wah, berarti hati-hati ya buat Psychomates kalau keponya berlebihan gitu. Mungkin bisa dicari tahu dulu gitu ya. Apakah itu bisa pada akhirnya menyebabkan FOMO tadi itu atau misalnya ya itu bukan kepo yang menyebabkan FOMO gitu ya Psychomates ya. Nah, penjelasan Bu Monik tadi sudah luar biasa ya Ibu ya. Nah, sekarang Ibu, saya ini mengingat lagi Bu, tadi kan kita udah bahas sosial media ya. Dan juga banyak banget orang yang sekarang itu mau up to date di sosial media mereka gitu ya, mau membangun branding mereka gitu ya. Nah, apa sih Bu sebenarnya kaitannya sosial media ini dengan fenomena fear of missing out ini gitu Ibu? Oh, ada atau enggak? Ya, oke. Nah, ada Kak Dita ya, jawabannya ada dan itu sudah dibuktikan oleh beberapa penelitian. Ya, beberapa penelitian menemukan bahwa memang ada suatu hubungan yang erat gitu, yang kuat bahkan antara FOMO dengan penggunaan media sosial gitu ya. Beberapa penelitian dilakukan di beberapa subjek gitu ya. Ada yang pada orang-orang kebanyakan ditemukan bahwa orang dengan tingkat FOMO yang tinggi akan cenderung lebih sering untuk menggunakan media sosial di saat mereka mau tidur, saat bangun tidur, saat makan. Jadi kayak nggak pernah lepas dari HP-nya kayak gitu ya. Itu. Terus penelitian yang dilakukan pada para siswa gitu ya. Siswa, mahasiswa menemukan bahwa mahasiswa dengan tingkat FOMO yang tinggi akan cenderung selalu menggunakan media sosial bahkan pada saat perkuliahan sedang berlangsung. Gitu. Kemudian dilakukan lagi penelitian pada pengemudi, orang-orang yang berkendara gitu ya, orang yang biasa berkendara. Ditemukan bahwa FOMO menyebabkan orang-orang tersebut itu tidak bisa menahan godaan untuk tidak mengetik gitu ya, atau memeriksa pesan chat bahkan saat mereka sedang berkendara, seperti itu. Nah, dan bahkan penelitian terbaru menemukan bahwa FOMO itu memang terbukti dapat memprediksi meningkatnya adiksi terhadap smartphone. Jadi erat sekali memang Kak Dita kaitannya dengan penggunaan media sosial. Oke, baik. Berarti memang ketika kita berlebihan menggunakan sosial media itu juga bisa menyebabkan menjadi FOMO gitu Ibu ya, secara nggak langsung ya. Seperti yang tadi Bu Monik sudah jelaskan gitu. Nah, ini Ibu, tadi kan kalau menggunakan handphone sampai benar-benar bahkan kuliah di jalan itu benar-benar pakai handphone terus ya, nggak lepas gitu Ibu ya. Entah cek sosial media, entah mungkin bales chat gitu Ibu ya. Ini kan bisa dikatakan sebagai hal yang negatif Ibu ya. Nah, apa ada nggak sih Bu dampak negatif lain yang bisa dialami oleh orang yang mengalami FOMO, baik untuk dirinya sendiri atau untuk lingkungan sekitarnya ya Ibu ya? Iya, oke. Sambil kita melengkapi ya tadi ya gambaran yang sebelumnya. Jadi dampak negatif tentu saja ada, tergantung situasinya. Tadi mungkin sedikit saya mengulang, misalnya pada siswa atau mahasiswa gitu ya. Berarti karena FOMO ini menyebabkan orang
terdorong untuk terus-menerus menggunakan media sosial, maka tentunya saat belajar, saat kuliah, saat mengerjakan tugas, orang tersebut menjadi sulit untuk konsentrasi gitu ya, karena konsentrasinya terdistract juga dengan media sosial, sehingga akhirnya menjadi sulit pula untuk memahami materi yang sedang dipelajari. Situasi yang berbeda pada orang yang sedang berkendara. Orang yang sedang berkendara, karena pada saat berkendara mereka tidak konsen gitu ya dengan kondisi di jalan, maka sangat memungkinkan mereka untuk melanggar aturan lalu lintas gitu. Misalnya pas lampu merah tetap jalan atau melanggar marka dan sebagainya, bahkan bisa saja terjadi kecelakaan. Kemudian dampak FOMO lagi juga sering ditemukan gitu ya. Nah, ini istilahnya juga cukup viral, cukup populer nih Kak Dita. Fabbing, pernah dengar ya Kak Dita ya? Iya. Fabbing. Jadi ini fenomena juga ya yang terkait penggunaan media sosial, yaitu bahwa karena orang terus-menerus ngecek media sosial, akibatnya pada saat mereka sedang berada dalam komunikasi tatap muka dengan orang lain, orang tersebut jadinya menjadi terkesan tidak perhatian gitu ya dengan lawan bicaranya, terkesan kemudian tidak sopan bahkan gitu ya, apalagi kalau sama orang yang lebih tua gitu ya, terkesan tidak sopan, meremehkan, dan bahkan kalau pada orang ini ya yang sedang berpacaran itu bisa menimbulkan konflik loh gitu ya, karena si pacar merasa setiap kali ngobrol nggak diperhatikan nih karena pacarnya sibuk untuk ngecek HP-nya gitu ya, utek-utek HP-nya terus gitu ya. Dan yang terakhir, kalau kita perlu sadari ya bahwa FOMO ini tidak hanya terjadi di media sosial, karena fear of missing out, takut ketinggalan itu tidak hanya di media sosial, bisa juga takut ketinggalan di aktivitas sehari-hari. Nah, dampak yang keempat adalah di kondisi sehari-hari, bisa-bisa teman-temannya lama-kelamaan jadi merasa risih gitu ya. Karena apa? Si orang ini kok terus-terusan pingin tahu gitu ya. Kamu mau ngapain nih? Aku ikut ya gitu ya. Nah, jadi lama-lama temannya ini bisa jadi merasa risih dan bahkan bisa dijauhi juga ya lama-lama ya. Kalau risih ini kepo banget gitu ya. Itu. Nah, bahkan bisa dianggap orang itu mau melanggar privasi orang lain, padahal ya itu tadi sih sumbernya takut ketinggalan. Wah, ternyata hanya karena takut ketinggalan begitu Ibu ya. Jadi banyak banget nih psychomates dampak negatifnya gitu. Nah, tadi kan udah bahas dampak negatif Ibu ya, dan banyak banget. Saya penasaran Ibu, apakah ada dampak yang positif gitu Ibu dari fear of missing out ini? Oke, ya. Kalau kita lihat dari tadi ya ciri-cirinya, dampaknya, sebenarnya dampak positifnya nggak ada Kak Dita gitu ya, sebenarnya nggak ada. Namun bisa saja orang itu pada awal-awalnya merasa seolah-olah bahwa dengan aku FOMO, aku ini jadi lebih banyak tahu tentang banyak hal gitu ya. Rasanya gitu sih awalnya gitu ya. Atau karena aku FOMO nih, aku jadi punya banyak aktivitas karena aku selalu ikut aktivitasnya si A, si B gitu ya. Kemudian juga orang jadi merasa, oh aku jadi punya banyak teman gitu, seolah-olah. Padahal semuanya itu semu sebetulnya, bukan sebuah dampak positif yang benar-benar gitu ya, semu. Mengapa kok dikatakan semu? Karena semua aktivitas yang dilakukan oleh orang itu bersumber pada orang lain, bukan didasarkan pada kemampuannya, minat pribadinya, begitu Kak. Jadi pada akhirnya orang itu bisa saja habis melakukan aktivitas A, B, C, orang itu sampai rumah mungkin, aku nih tadi ngapain sih sebetulnya ya ikut aktivitas ini gitu ya. Kok aku nggak enjoy ya? Ya jelas, karena itu bukan didasarkan pada karena aku mampu ini, aku mau melakukan ini dan minat pribadinya, tapi karena orang lain terus kayak gitu. Nah, dan juga kita harus hati-hati nih, karena FOMO kan menyebabkan kita terus mengejar gitu ya, jadi pingin tahu tentang aktivitas orang lain, pingin tahu apa yang sedang update dan sebagainya. Padahal informasi yang disediakan oleh media sosial itu
sangat-sangat tidak terbatas gitu ya. Akibatnya kita sudah tahu ini, oh ada lagi. Nah, itu akhirnya malah menyebabkan dengan kita semakin pingin tahu, secara paradoks juga bukan menyebabkan kita tambah puas. Tapi justru menyebabkan kita akhirnya merasa ternyata kok aku banyak yang nggak tahu ya. Aku ternyata aku ini sangat tertinggal ya. Ternyata malah menyebabkan rasa semakin ketinggalan dan semakin tidak puas gitu Kak. Oke, baik. Berarti sebetulnya memang dampak positifnya nggak ada banget nggak ya ada. Ibu ya. Karena tadi semu itu tadi betul, ya Ibu ya. Betul. Mungkin bisa dibilang kalau misalnya orang yang FOMO ini dia terlalu fokus sama apa yang dilakukan orang lain begitu ya Ibu. Kemampuannya juga bukan kemampuan dia tapi orang lain begitu ya Ibu ya. Oke, nah kalau misalnya tadi kan sudah kita dengarkan bersama Psychomeds juga udah tahu ya kalau misalnya dampak negatifnya itu juga ada loh ternyata ke lingkungan sekitarnya kita gitu kalau misalnya kita mengalami FOMO begitu ya Ibu ya. Nah kira-kira nih Bu, kalau kita itu punya entah teman, entah keluarga mungkin yang sekiranya itu punya ciri-ciri seperti orang yang mengalami FOMO, apa yang bisa kita lakukan nih Ibu untuk mereka? Oke, bagus sekali Kak pertanyaan ini ya. Karena bisa jadi kita punya teman yang seperti itu. Ya, jadi karena kita tahu nih ya ciri-cirinya FOMO, terus kita menyadari seperti itu, tolong please jangan, kamu FOMO gitu ya, jangan di itu karena kasihan juga gitu ya. Betul, tapi Ibu. sebagai temannya gitu ya, kalau kita menyadari teman kita seperti itu, mungkin kita bisa bantu teman kita itu untuk bisa lebih mengenali diri dan kelebihannya. Karena orang-orang ini kan selalu merasa bahwa orang lain tuh lebih kompeten gitu ya daripada dirinya. Nah, jadi kita bisa bantu dia untuk mengenali dirinya. Misalnya kita bisa mengatakan, misalnya teman kita itu pintar gambar gitu ya. Kita bisa mengatakan, ternyata kamu ini pintar gambar ya. Kalau gitu kapan-kapan aku dibantu ya kalau ada tugas gambar atau apa, atau aku pingin lagi gambar apa gitu ya. Atau misalnya kita bisa ngomong, aku seneng banget loh kalau dengerin kamu ngobrol tentang masak gitu ya. Ayo aku kapan-kapan ajarin dong gitu ya, gimana caranya bikin nasi goreng yang enak, kayak gitu. Dengan gitu kita bisa bantu teman kita untuk sadar, ternyata orang lain melihat aku juga punya kompetensi ya. Nah tadi kan kurangnya kan karena merasa kurang kompeten kayak gitu ya. Atau kita juga bisa mungkin kita menunjukkan, kita berinisiatif untuk kita tuh ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan teman kita gitu ya. Misalnya kita bisa tanya tentang hobinya, kita tanya tentang idolanya, kemudian makanan apa yang dia sukai, dia pernah rekreasi kemana aja. Nah, itu semua pertanyaan kita tuh bisa membantu teman kita untuk menyadari bahwa ternyata aku ini juga menarik ya, kehidupanku ini juga menarik ya buat orang lain, dan aku ternyata bisa jadi inspirasi juga ya buat orang lain. Seperti itu sih. Jadi hal simple sebetulnya, tapi itu berdampak gitu ya bagi teman kita yang FOMO, sehingga dia tidak selalu orientasinya keluar terus gitu ya, tapi dia bisa mulai melihat ke dalam dirinya. Berarti itu. Caranya mudah banget ya Ibu sebetulnya, ya, dan semua orang bisa melakukan itu tentunya ya Ibu ya. Nah kalau misalnya Ibu, tadi kan mengenai kita sebagai lingkungan yang mengatasi orang yang FOMO gitu Ibu ya. Nah kira-kira nih Bu, kalau kita sendiri gitu merasa bahwa udah ada nih ciri-ciri FOMO itu ada di dalam diri kita. Gimana sih Bu cara kita supaya mencegah dan juga mungkin mengatasi supaya FOMO ini nggak berkelanjutan? Ada nggak sih Bu tips dan triknya? Ya sebetulnya kurang lebih sama dengan yang tadi ya Kak. Tapi ini lebih sesuatu yang kita bisa lakukan untuk diri kita. Jadi yang pertama adalah kita berusaha untuk mengenali gitu ya, mengenali diri kita. Kita berusaha untuk mengenali apa kelebihan, kekurangan, dan keunikan diri kita. Selanjutnya, kita juga berusaha untuk mengembangkan diri kita sesuai dengan apa yang kita mampu, gitu ya. Sesuai dengan kemampuan kita dan juga minat yang kita miliki. Jadi,
kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ataupun organisasi yang difasilitasi oleh sekolah atau kampus, atau kita bisa mencoba, misalnya kita suka bahasa gitu ya, kita bisa ambil kursus bahasa, kita suka apa yang lain ya, misalnya misalnya olahraga apa, kita bisa ikut klub apa, nah seperti itu. Dan yang tidak kalah penting karena tadi juga kebutuhan dasar yang satunya adalah keterhubungan. Jadi kita juga perlu berusaha untuk menjalin relasi dengan orang yang tepat, gitu ya. Orang yang tepat. Dalam arti kita tidak perlu banyak-banyakan teman, gitu ya. Jadi kalau misalnya, aduh, si A itu temannya banyak banget, aku kok sedikit, enggak apa-apa gitu ya. Yang penting kita bisa menjalin relasi dengan orang lain yang didasari rasa saling percaya, kita bisa nyaman dengan orang itu. Itu menurut saya sih sudah cukup gitu ya untuk membuat kita mempunyai kebutuhan kita akan keterhubungan itu terpenuhi gitu ya. Nah, terus sekarang pertanyaannya, apa boleh ya kalau kita menjadikan teman kita atau orang lain di media sosial atau di dunia nyata itu sebagai model atau idola kita gitu ya? Menurut saya boleh-boleh saja sebetulnya. Bukan berarti kita hanya fokus pada diri sendiri, kita tidak pernah lihat kelebihan orang lain, enggak juga gitu ya. Boleh-boleh saja sepanjang itu dilakukan dengan sewajarnya. Jadi kita tidak membuat orang lain risih kayak tadi ya, dampak yang negatif itu kita tidak buat orang lain risih. Terus kita juga tetap bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Jadi kita tetap bisa atur waktu gitu ya. Kapan kita browsing di medsos, kita bisa tetap atur waktu juga kapan kita perlu melakukan tugas-tugas kita. Dan yang paling penting kita tetap bisa jangan sampai dikala kita mengagumi orang lain itu sampai membuat kita kehilangan jati diri atau identitas kita. Itu sih Kak. Oke, Ibu. Berarti memang sebetulnya fokus ya Ibu ya, fokus sama diri sendiri gitu ya. Dan juga itu ada peran lingkungan gitu ya Bu ya, lingkungan yang sehat begitu ya. Oke, nah kalau dari saya nih Bu Monik ya, saya mau kasih tahu rumus yang saya pakai nih Bu. Kalau misalnya saya tuh lagi capek, putus asa gitu. Jadi supaya saya bisa semangat lagi gitu Ibu ya. Nah ini tuh sebenarnya rumusnya itu mirip kayak kita mau mencegah demam berdarah. Itu 3M gitu ya Psychomates. Boleh diikutin aja di rumah 3M gitu ya Psychomates ya. Jadi M yang pertama itu menerima, terus M yang kedua itu mengenali, M yang ketiga itu mengapresiasi. Siapa sih yang dikenali, yang diterima, yang diapresiasi? Nah itu tuh diri kita sendiri gitu. Nah harapannya seperti yang tadi Bu Monik udah jelaskan di awal tadi bahwa kita itu emang harus melakukan itu semua supaya kita tuh tahu nih kelebihan kita itu di mana, kekurangan kita itu di mana, dan uniknya kita itu di mana. Begitu ya Ibu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah tahu hal-hal itu, nanti kita bisa melakukan apa yang menjadi kelebihan kita itu bisa kita kembangkan, tapi kekurangan kita itu bukan cuma buat kita jadi putus asa ya Psychomates ya, malah bisa membuat kita jadi lebih baik lagi dengan membenahi kekurangan kita. Dan Psychomates boleh diingat lagi gitu ya, kalau misalnya setiap orang, saya, Bu Monik juga teman-teman di rumah itu punya waktunya teman-teman masing-masing untuk bisa berhasil. Jadi seperti yang Bu Monik tadi sudah ingatkan, boleh meniru, boleh melihat keberhasilan orang lain, tapi jangan sampai itu membuat Psychomates menjadi rendah diri, putus asa, dan tidak yakin akan kemampuan Psychomates. Gitu ya Psychomates ya. Nah gimana Bu Monik? Setuju? Setuju 100%. Keren banget Kak Dita. Ya, senang loh karena saya dapat setuju dari Bu Monik gitu. Gimana Psychomates, setuju juga nggak? Semoga setuju ya Psychomates ya. Nah jadi tadi sudah banyak nih Bu Monik ya yang kita bicarakan mengenai FOMO gitu. Dari contoh fenomenanya, ciri-ciri orang yang mengalami FOMO, bahkan sampai tadi masuk ke gimana sih tips dan triknya gitu ya Ibu ya. Nah kalau boleh Dita simpulkan ya Ibu, berarti memang
untuk bisa mencegah atau mengatasi FOMO ini yang paling penting itu yang pertama adalah diri kita sendiri. Betul ya Ibu ya? Betul. Ya, ketika kita yakin akan kemampuan kita, ketika kita yakin bahwa kita ini bisa loh, bisa punya tujuan, bisa mencapai tujuan itu, maka bisa mencegah adanya FOMO, begitu ya Ibu ya. Tapi Bu Fonik juga tadi udah bilang gitu kalau misalnya peran lingkungan juga berperan, tapi lingkungan yang gimana? Lingkungan yang sehat juga ya Bu ya. Nah, jadi memang seperti yang Bu Monik juga tadi udah sempat ngomong bahwa dengan kita mengikuti ekstrakurikuler, terus kita bisa ketemu dengan teman-teman banyak yang baru, yang deket, dan yang penting teman-teman yang berkualitas gitu ya Psychomates, itu juga bisa membantu kita. Nah, Psychomates di Ubaya sendiri itu ada banyak banget organisasi dan juga lembaga-lembaga yang bisa membantu Psychomates untuk bisa mengembangkan diri Psychomates gitu ya. Kalau Psychomates misalnya bingung nih, kelebihan Psychomates di mana, kekurangan Psychomates itu apa, terus nanti juga bingung uniknya Psychomates itu di bagian mananya. Nah, Psychomates boleh banget datang ke Ubaya. Di Ubaya itu ada lembaga namanya Pusat Konsultasi dan Layanan Psikologi atau PKLP Ubaya. Nah, kalau Psychomates mau lebih tahu untuk tentang PKLP, itu Psychomates boleh scroll-scroll aja di YouTube-nya Ubaya, di Psikologi Ubayanya ya. Di situ banyak banget podcast-podcast sebelumnya. Psychomates boleh banget untuk tonton podcast-podcast itu. Nah, terus juga tadi Bu Monik sempat mention ada ekstrakurikuler atau di Ubaya juga disebutnya itu UKM, unit kegiatan mahasiswa gitu ya Psychomates ya. Nah, Psychomates bisa mengikuti UKM-UKM ini kalau Psychomates mahasiswa di Ubaya gitu. Nah, jadi ingat lagi kalau Psychomates penasaran pengen lebih tahu gitu soal Ubaya, boleh banget ditonton podcast-podcast sebelumnya. Nah, segitu dulu Ibu Monik, terima kasih banyak karena Bu Monik sudah mau meluangkan waktu nih buat hadir di podcast ini. Ya, nah, semoga bermanfaat ya. Psychomates, mungkin Bu Monik ada kata-kata buat teman-teman semua di rumah? Ya, nggak mungkin nggak panjang-panjang, lebih ke arah ya kenali diri gitu ya, kenali diri, cintai diri, dan banggalah pada dirimu sendiri. Waduh, gitu ya. Nanti boleh diulang-ulang part Bu Monik yang itu ya Psychomates ya. Oke. Nah, tadi kan Psychomates sudah dengar ya kalau misalnya Bu Monik itu udah nyampein kata-kata yang luar biasa, bagus banget. Jadi Psychomates boleh ulang-ulang lagi part yang tadi untuk bisa Psychomates resapi nih. Nah, jadi karena kita sudah selesai, jadi Dita mengucapkan terima kasih banyak kepada Psychomates sekali lagi, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share link dari podcast ini supaya lebih banyak lagi yang nonton dan tahu informasi soal ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye!